Ini kalau secara kepahaman kita bilang itu nggak boleh kan ya. Tapi hati nurani kita gelisah. Masa iya nggak boleh sih, gitu kan? Masa iya nggak boleh? Nah, akhirnya di situ saya udah bingung antara kepahaman yang saya miliki dengan kasus yang sampai kepada saya. Ini bikin saya bingung. Nah, sampai suatu saat ketika ada pertanyaan lagi, ini namanya kita jawab ya hanya dengan nalar ya, atau dan itu bertentangan dengan yang kita pahami. Saya bilang begini, mendesain kebohongan dalam Islam jamaah itu kan pendirinya ya kalau menurut saya ya. Jadi kebohongan utama itu dari pendirinya gitu. Nah, sehingga sampai anak-anaknya ya misalnya imam-imam berikutnya itu mereka sebenarnya kalau saya juga korban dari orang tuanya gitu. Pak Dhohir itu memang beliau ada kelebihan gini loh ya. Jadi walaupun mungkin secara akidah sama ya, secara akidah sama gitu. Tapi beliau ini ada satu karakter bagusnya adalah beliau ini senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Anak-anak melihat seperti itu. Nah, ya Syekh Umar Hamdan, ada Abu Samah Abdul Dhohir. Nah, cobalah ditarilah. Karena yang sering disebut-sebutkan ini ya. Coba dicari biografinya, ya. Beliau itu punya murid-murid yang terkenal siapa saja. Gitu. Kemudian beliau meninggalnya kapan, karena apa? Ketemu jawabannya. Iya. Udah ketemu jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, anak baik-baik saja. Selamat datang di pesantren Nasim Al-Waha. Alhamdulillah, insya Allah masakannya jos Ustaz. Masya Allah. Kami dari tim channel Kawan Hijrah mewakili banyak pertanyaan dari masyarakat ingin menanyakan kepada Ustadz Abdul Mas'ud tentang beberapa hal. Di antaranya, Ustadz, kami ingin bertanya, yang pertama, seberapakah dekat Ustadz dengan aliran Islam Jamaah, yang mana aliran ini sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung di tahun 1971? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya nggak perlu kenalan ya, karena adminnya juga nggak mau dikenal, jadi mungkin lebih baik saya juga nggak kenalan biar sama-sama nggak dikenal. Baik, pertanyaan yang bagus karena mungkin tanpa orang tahu seberapa dekat anak dengan Islam Jamaah, mungkin ada yang bisa berprasangka bahwa apa yang saya ceritakan hanya karangan saja, atau itu hanya perkiraan, asumsi saya saja. Nah, maka sangat penting juga bagi masyarakat untuk mengetahui seberapa dekat anak dengan Islam Jamaah. Saya ini lahir di keluarga yang bisa dikatakan 100% Islam Jamaah. 100%. Nah, saya dari kakek saya, terutama yang dari jalur bapak, kakek, nenek, itu semua anggota Islam Jamaah. Ya. Saudara bapak 6 bersaudara itu semua anggota Islam Jamaah. Anak-anaknya semua nggak ada yang tidak masuk dalam Islam Jamaah. Dan kalau dari keluarga ibu masih ada 2 saudara ibu yang laki-laki itu nggak di dalam Islam Jamaah. Jadi saya lahir memang dalam keluarga Islam Jamaah. Kemudian saya juga sejak kecil ya, karena lahir dalam Islam Jamaah, juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan Islam Jamaah. Dan bahkan saya dari umur 15 tahun itu sudah jadi mubaligh. Tugas di Kabupaten Karanganyar, di Karanganyar dekat Solo. Itu tahun 96. Karena tugas di sana awal 96.
Sedangkan tugas di Karanganyar. Kemudian 1 tahun tugas di sana, pulang sebentar, berangkat tugas lagi. Nah, berangkat tugas lagi di daerah namanya Toli-Toli. Toli-Toli itu Sulawesi Tengah yang paling utara kalau dulu. Kalau sekarang ada lagi kabupaten di sebelah utaranya, tapi dulu itu kabupaten yang paling utara. Nah, ini kalau saya dulu ngerasa ada apa ya? Kalau tugas di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang jauh gitu, ada kebanggaan tersendiri gitu daripada teman-teman yang menceritakan pengalaman tugas di kota dan sebagainya. Itu anak nggak suka. Anak nggak suka. Anak lebih suka punya pengalaman tugas di daerah pelosok-pelosok gitu. Itu anak sangat senang kayak gitu. Kemudian tahun ringkas saja ya. Tahun 2000, berarti anak umur 20 tahun ya. Umur 20 tahun itu sudah mulai aktif jadi guru di pesantren Pusat Islam Jamaah, yaitu di Burongan Kediri. Nah, itu dari umur 20 tahun, nah sudah aktif di sana. Sampai yang terakhir ya, setelah anak pulang dari Makkah, nah anak semakin banyak jabatan-jabatan yang mereka berikan ke saya, misalnya otomatis pulang dari Mekah dimasukkan dalam korps Paku Bumi. Nah, Paku Bumi ini mereka dikatakan ini ulama-ulama pusatnya LDII. Nah, kemudian dari Paku Bumi ini nanti akan ada beberapa orang yang dipilih masuk ke dalam majelis ulama 10 namanya. Ulama 10 ini kalau di dalam Islam Jamaah ini majelis tertingginya, majelis keilmuan atau majelis hukum mereka yang paling tinggi. Saya juga masuk di situ. Nah, kemudian di kepengurusan organisasi, Anda juga masuk di Departemen Pendidikan dan Dakwah. Nah, juga masuk di dalam anggota majelis Taujih wal Irsyad. Nah, ini saya. Nah, kemudian keluarga saya juga rata-rata mereka juga masuk dalam jajaran kepengurusan Islam Jamaah. Mulai bapak saya sendiri, bapak saya itu dulu kiai kelompok di sini. Ya, kelompok bapak saya memang kalau kasaran orang bilang karirnya dalam Islam Jamaah nggak terlalu bagus karena bapak saya ini orangnya kritis. Jadi kalau di kalangan pengurus nggak kurang laku gitu ya. Misalnya ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya nggak cocok gitu, bapak itu berani membantah gitu. Ini nggak untuk stylenya pengurus nggak cocok. Nah, makanya bapak saya dari dulu ya cuma imam kelompok tok gitu ya. Nah, terus di sini nih, imam desanya itu sepupu saya. Nah, terus imam daerahnya paman saya. Terus ada paman saya yang satu di Suparto, itu wakil 4. Nah, wakil 4 itu apa sih? Wakil 4 itu wakil imam pusatnya Islam Jamaah. Ya, wakil imam pusatnya Islam Jamaah. Di masa-masa itu ada nggak rasa janggal di dalam hati dengan ajaran-ajaran Islam Jamaah? Oh iya. Pertama gini ya. Tentu sebagai mubalek pusat ya, kalau dalam bahasa mereka itu mubalek pusat. Saya merasakan pendidikan atau pendoktrinan, kalau dalam bahasa mereka gemblengan ya, gemblengan yang tidak didapatkan oleh jamaah-jamaah atau bahkan mubalek-mubalek pada umumnya. Ya, intensitas penggemblengan, kemudian mungkin juga dosis ya doktrinnya itu tidak sama. Nah, pasti berbeda. Nah, sehingga bisa saya katakan saya waktu itu 100% istilahnya doktrin itu masuk. Nah, kalau dibilang ini ideologi Islam Jamaah, mungkin ideologi Islam Jamaah ini dalam diri saya ini 100% masuk. Boleh dikasih contohnya sih? Ya, contoh misalnya masalah takfiri, menganggap kafir muslim di luar
Islam Jamaah, meyakini imam sebagai penghalal hidup, nggak punya imam, Islamnya tidak sah dan seterusnya. Hal-hal seperti itu saya yakini 100% ya seperti itu. 100% saya yakini. Nah, cuma memang ada momen-momen ya atau kejadian-kejadian yang di situ bisa membuat kita ini sedikit ada janggal gitu ya, ada janggal walaupun ini bertentangan dengan kepahaman kita ya, tapi kita ngerasa janggal. Ini misalnya gimana, waktu di Pondok Kediri ya, misalnya waktu saya masih bujangan gitu, biasa kan kalau kita nasihat itu misalnya menggambarkan bagaimana buruknya orang di luar Islam Jamaah, itu kita gambarkan gimana mereka itu hidupnya saja kan nggak halal gitu ya, hidupnya saja nggak halal. Nah ini sudah sangat buruk sekali. Karena apa? Sekarang kita bandingkan dengan hewan-hewan yang haram, misalnya anjing, babi, itu hewan haram ya, tapi hidupnya masih halal. Nah, dan mereka ini hidupnya saja nggak halal. Nah, inilah arti dari ulaika kal an'am bal hum adall. Gitu. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, ini ini gambaran ya seberapa mendalam kefahaman atau doktrin Islam Jamaah masuk ke dalam diri saya seperti itu. Nah, kemudian saat sela-sela ngajar santri gitu, ada pertanyaan yang mengejutkan kita lah. Nah, mengejutkan kita. Di mana? Ada suatu saat itu santri tanya, bikin tulisan gitu ya. Nah, dia tanya, bapak saya mati dalam keadaan tidak jamaah, tapi dia ibadahnya tertib, Islamnya bagus. Boleh enggak saya doakan dia? Nah, dengan kepahaman yang saya miliki waktu itu, saya jawab tegas, nggak boleh. Nah, tapi biasanya saya nggak jawab itu di forum. Ya, saya panggil, saya nanti yang nulis ini silahkan temui saya di kantor. Nah, nanti saya jawab tegas, itu nggak boleh. Tapi sampean nggak perlu kecil hati, ya, nggak perlu kecil hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahkan pamannya pun juga mati dalam keadaan nggak Islam. Nah, pamannya yang paling dicintai masuk neraka. Ya, jadi sampean nggak perlu kecil hati, gitu kan? Pertama orang tanya, nggak keras aja nggak? Ya, artinya jawab gitu masih enteng. Nggak berapa lama ada pertanyaan yang sama, masih bisa jawab tegas dari santri. Tapi mungkin santri yang berbeda karena jeda waktunya agak lama. Nah, terus suatu saat ada pertanyaan yang sama. Pertama saya jawab dengan tegas, tapi malam saya gelisah. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah, masa iya sih? Nggak boleh didoakan. Tapi kan kalau secara dalil, ya memang nggak boleh. Karena apa? Kita anggap dia Islamnya nggak sah, hidupnya nggak halal. Ini kalau secara kepahaman kita bilang itu nggak boleh kan ya, tapi hati nurani kita gelisah. Masa iya nggak boleh sih, gitu kan? Masa iya nggak boleh? Nah, akhirnya di situ saya bingung antara kepahaman yang saya miliki dengan kasus yang sampai kepada saya. Ini bikin saya bingung. Nah, sampai suatu saat ketika ada pertanyaan lagi, ini namanya kita jawab ya hanya dengan nalar ya, dan itu bertentangan dengan yang kita pahami. Saya bilang begini, nah, gini aja, doakan bapakmu begini, ya Allah, kalau memang bapak saya itu orang iman, nah ampuni dia. Nah, ini kenapa saya kayak gini ya? Ini karena nggak ada ilmu, ya. Terus ada kasus yang seperti itu secara hati nurani kita menolak, tapi ini bertentangan dengan kepahaman yang saya miliki. Nah, ini kejadian yang waktu itu bisa dikatakan mengikis paham takfiri saya. Nah, tapi itu
juga masih apa ya, rancu kan. Rancunya gimana? Nah, memang dalilnya kan kayak gini. Nah, sementara dalil yang istilahnya diartikan ke kita ya pengertiannya begitu, penafsirannya begitu. Ya. Tapi kok ini kenyataan di luar kok banyak seperti ini. Nah, ini jadi rancu gitu, bingung kan ya. Nah, jadi di sisi lain kita seperti sudah mulai menolak. Ini nggak benar kalau kita mengkafirkan orang luar. Ya, tapi dalil yang kita pahami, nah ini tetap apa? Mengikat kita, orang nggak jamaah, Islamnya nggak sah, nggak punya imam, hidupnya nggak halal, terus begitu. Gitu. Bagaimana sampai ceritanya Ustadz Abdullah Mas'ud bisa berangkat ke Mekah? Saya berangkat ke Mekah ini sebenarnya kalau cerita di balik itu anak kurang ngerti detail ya, karena saya ini hanya ditunjuk. Saya hanya ditunjuk. Saya waktu itu istilahnya kalau di dalam pondok jamaah itu hanya guru bujang. Guru bujang itu kalau statusnya itu hanya guru sementara, ya, guru sementara selagi belum nikah masih di situ. Nanti kalau sudah nikah dipindah ke tempat lain. Nah, jadi kedekatan dengan ring satu itu nggak ada. Cuma yang saya dengar waktu itu adalah Ustadz Khalil. Nah, itu pulang dari Makkah. Nah, kemudian beliau menunjukkan dapat sanad-sanad dari Syekh Yahya. Terus beliau menyarankan Pak Dhohir sebagai imamnya waktu itu dan mertua beliau sendiri, gitu kan, menyarankan untuk mengirimkan mubalek untuk belajar ke Mekah, gitu. Karena ya, kita ini udah tahu nih ada syekh yang punya isnad kan, bahasanya kalau juga kayak gitu kan mudah ya. Nah, terus waktu itu tiba siang-siang gitu dari salah satu Pakubumi datangi saya, sampean disuruh persiapan untuk berangkat ke Mekah, belajar ke Mekah. Sekitar tahun berapa? Tahun 2004. 2004. Tahun 2004. Waktu itu yang ditunjuk itu saya sama Ustadz Fauzi Junaidi. Beliau udah keluar lebih dulu daripada saya. Cuma waktu itu kan kalau saya kan memang Jokam Tulen, yang istilahnya sangat takdim dengan imam, sangat takdim dengan pengurus gitu ya, sangat dermo lah istilahnya. Kalau style saya waktu itu memang untuk pengurus sangat disukai gitu ya, sangat disukai. Nah, sementara Ustadz Fauzi ini sosok yang berbeda dari saya. Dia ini orangnya kritis ya, terus apalagi posturnya itu gagah kan. Orangnya posturnya gagah, kritis. Nah, diri sama pengurus juga nggak bisa kayak saya yang apa nunduk-nunduk kayak itu. Pengurus pada nggak suka sama dia. Pengurus pada nggak suka sama dia, sehingga dia sering dilaporkan ke Pak Dhohir, dilaporkan begini sampai akhirnya beliau nggak jadi diberangkatkan. Nah, yang berangkat cuma saya sama keluarga keimaman. Yang waktu itu selain Ustadz Khalil ya Ustadz Abdul Aziz, terus Mas Saifur Rahman, Mas Oong, ya Mas Oong, terus Mas Abu Hasan. Nah, ini yang 5 orang ini waktu itu memang langsung berangkat dengan iqomah ya, dan langsung pakai iqomah di sana, iqomah itu izin tinggal di sana. Terus di samping itu ada ponakan-ponakan keimaman, seperti Mas Fawas sendiri, ada Mas Zaka, ada Mas Galang, Mas Bela, Mas Tinton, terus kemudian Beni, anaknya Pak Yusuf dari istri yang Kertosono itu. Nah, ini dari keluarga keimaman ini. Nah, tapi mereka waktu itu hanya diperintahkan dengan visa umroh, disuruh ngapalkan Quran dulu, belajar di rumah dulu, terus nanti yang sudah hafal Quran balik diuruskan iqomahnya, gitu ya. Jadi mereka di sana cuma ngurung di dalam rumah karena visanya visa umroh, overstay di sana. Nah, terus
setelah selesai hafalan Qur'annya, terus sudah istilahnya siap buat masuk ma'had, mereka pulang ngurus iqomah gitu ya. Terus kemudian mungkin berapa tahun kemudian disusulkan ada anaknya pengurus Pondok Kediri ya. Ada Mas Ustadz Bambang, ada Mas Yoyo, ada yang namanya Bang Del, kalau orang di sana kenal Bang Del gitu ya. Ada juga Mas Fuad, anaknya Pak Kasmudi. Nah ini nyusul berikutnya, ada nyusul berikutnya. Sebelum cerita yang lebih panjang, apa tujuan terbesar keamiran Islam Jamaah untuk mengirim generus-generusnya itu belajar ke Mekah? Ini kan suatu tanda tanya besar. Kalau motifnya gini loh ya, motifnya yang pertama adalah sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya, yang istilahnya mendesain kebohongan dalam Islam Jamaah itu kan pendirinya ya, kalau menurut saya ya. Jadi kebohongan utama itu dari pendirinya gitu. Sehingga sampai anak-anaknya ya, misalnya imam-imam berikutnya itu mereka sebenarnya kalau saya juga korban dari orang tuanya gitu, korban dari orang tuanya. Nah kemudian Pak Dhohir itu memang beliau ada kelebihan gini loh ya. Jadi walaupun mungkin secara akidah sama ya, secara akidah sama gitu. Tapi beliau ini ada satu karakter bagusnya adalah beliau ini senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Anak-anak melihat seperti itu. Nah, buktinya apa? Kalau saya melihat contoh-contohnya ya, di zaman Pak Dhohir ya misalnya, kalau Pak Mauludin ya, Pak Mauludin itu anak emas. Anak emas ya. Karena apa? Karena dia hafal Quran, betul-betul dia anak emas kan. Nah, rumah itu tempat tinggalnya Pak Mauludin itu satu pagar dengan Pak Dhohir. Nah, terus kita nah yang hafal Al-Quran juga diistimewakan. Misalnya tugas-tugasnya dibedakan dengan yang lain. Terus mukafaah kalau bahasa kita, kalau bahasa mereka ukhronya itu juga dibedakan dengan yang lain. Nah, termasuk ini terkait masalah ilmu juga gitu ya. Beliau ini ceritanya setiap ada mubalek senior yang kontrak kerja ke Saudi itu selalu beliau titipi. Nah, tolong sekalian cari informasi tentang sanad, tentang ilmu mangkul. Karena kan selalu doktrinnya kan ini ya, ilmu betul. Harus mangkul, harus bersanad. Nah, sementara sanad yang mereka terima dari Pak Nur Hasan itu waktu itu cuma 5. Kutubus Sittah minus Ibnu Majah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Nasai. Kurang satu Ibnu Majah ini nggak ada. Nah, dulu kan dongengnya kan gitu. Jadi isnad yang dibawa dari Mekah itu katanya hilang di becak. Nah, gitu kan. Nah, terus beliau kan juga nggak dapat gambaran apa belajar di Mekah itu seperti apa. Kayaknya kan nggak dapat ya. Nah, orang cari ilmu itu kayak apa kayaknya nggak dapat. Nah, yang beliau lakukan mungkin, dan itu yang beliau bisa waktu itu ya. Jadi beliau setiap ada mubalek senior yang kontrak kerja selalu dititipi buat cari informasi tentang ini. Nah, tapi karena yang dititipi pesen ini kan ya di sana ya kerjanya ya nyopir gitu ya, kerja di rumah sakit dan seterusnya lah. Artinya jauh dari lingkungan ilmu. Nah, jauh dari lingkungan keilmuan. Nah, akhirnya mungkin karena orang merasa ditugaskan juga pulang harus ada laporan. Nah, laporannya selalu apa? Setiap yang datang selalu laporan. Nggak ada lagi ilmu mangkul seperti Pak Nur Hasan itu nggak ada. Jadi seakan-akan adanya hanya di zaman Pak Nur Hasan saja. Jadi sudah nggak ada lagi ilmu mangkul seperti zaman Pak Nur Hasan, nggak ada.
gitu. Ya ulama yang punya isnad tuh nggak ada, orang yang netepi jamaah di Saudi itu sembunyi-sembunyi. Misalnya ada yang cerita, saya itu punya majikan saya itu setiap berapa bulan sekali itu minta diantarkan ke gurun gitu, nanti diturunkan di situ berapa hari saya suruh jemput. Nah, pada kayak gitu-gitu. Terus katanya ada yang nyopir bis gitu, terus di bis ketemu orang gitu, ngobrol apa gitu, katanya terus ya udah nanti besok kita ketemu di surga. Nah, gitu cerita-cerita sejenis itu banyak gitu. Sejenis itu banyak. Terus ada cerita yang mirip dengan kisah itu Bi'r Ma'unah. Apa itu? Katanya teman-teman belajarnya Pak Nur Hasan itu ada dibantai sama pemerintah Saudi. Nggak ada yang hidup sama sekali. Yang lolos itu katanya cuma satu orang yang kakinya pincang. Itu pun sekarang orangnya nggak mau keluar dari rumah katanya. Pokoknya dongengan semacam itulah. Nah, sehingga kita waktu itu jamaah ya kan bahasa mereka ya, jamaah kayak waktu itu kayaknya dia udah ngerasa inilah nggak ada harapan untuk belajar lebih dari kutubus sitah itu. Karena apa? Nah, kita punyanya isnad ya cuma ini ya. Kemudian kabar di Mekah ya sudah seperti itu, ya sudah kita semuanya nyerahkan ya. Nyerah. Sampai akhirnya ada orang dari Thailand namanya Abdul Karim. Syekh Abdul Karim. Itu Abdul Karim itu dia asalnya dia ke Malaysia, terus jamaah Malaysia dengar ngabarkan ke Kediri, akhirnya ke Kediri suruh bawa ke Kediri. Di situ dia memberikan isnad gitu ya kepada Mubalik Kediri gitu ya, Paku Bumi itu dikasih isnadnya dia gitu kan. Nah, di sini Ustadz Khalil tergelitik ini pemikirannya gitu. Ustadz Khalil cerita, lah kalau orang Thailand aja ada, masa Mekah Madinah nggak ada gitu kan. Nah, akhirnya Ustadz Khalil izin untuk umroh waktu itu, terus beli first stay di sana beberapa bulan lah. Belum soal lah ke Masjidil Haram gitu ya, dengan kemampuan bahasa Arab yang ala kadarnya ya itulah, karena kita di Jogja juga nggak belajar bahasa Arab kan ya. Beliau berusaha bicara dengan syekh yang ada di Haram. Nah, sampai akhirnya ketemu Syekh Yahya. Mas Syekh Yahya minta isnad, dikasih sama Syekh Yahya gitu kan. Begitu dikasih isnad sama Syekh Yahya, beliau wah, alhamdulillah kan udah dapet gitu kan. Nah, terus beliau laporan ke Pak Bohi, ditunjukkan dapat isnad ini gitu ya. Nah, dari situ terus kemudian beliau menyarankan untuk belajar ke Mekah. Jadi kalau Pak Bohi memang ada rasa senang dengan ilmu, rasa senang dengan ilmu gitu ya. Tapi begitu Pak Dhahir meninggal, ganti imam yang ini, kita itu berkali-kali hampir dipulangkan. Hampir dipulangkan gitu. Nah, jadi kalau motifnya sih kalau menurut Ana nyambung isnad gitu ya, nyambung isnad, dan karena mereka kan dari dulu juga meyakinkan ke kita kalau ilmu yang mereka ajarkan itu adalah ilmu yang asli dari Mekah Madinah, gitu kan. Betul. Tadi Ustadz sebutkan bahwasanya ulama-ulama di zaman Pak Nur Hasan, teman-temannya itu sama dibantai atau dibunuh. Bagaimana menurut antum kisah itu? Ya, ini sebenarnya kan ini ya cerita lucu gitu ya. Cerita lucu, dan kalau bukan orang yang sudah kadung kena doktrin nggak masuk nih ya. Mungkin kalau untuk anak-anak SD gitu mungkin masuk ya. Jadi emang cerita itu seperti sengaja dibikin kayak ya, kemurnian di Mekah Madinah itu hanya Allah ciptakan untuk Pak Nur Hasan saja. Jadi di mana cerita itu dibuat sebelum zaman Pak Nur Hasan belajar di Mekah. Itu di Mekah belum ada kemurnian. Ya, betul. Nah, di Mekah ada kemurnian ketika menjelang Pak Nur Hasan berangkat ke Mekah. Nah, begitu Pak Nur Hasan pulang dari Mekah, nah, ulama-ulama yang murni bahasa mereka dari zaman itu dibantai semua oleh pemerintah Saudi. Gitu kan ya? Nah, jadi ini dongengan memang dibuat supaya apa ini? Jamaah ini nggak mikir mau cari informasi kemana-mana. Menurut saya kan begitu ya. Terus
Sekarang cobalah pakai logika ya. Kalau sampai terjadi pembantaian ulama segitu banyaknya, Ya, pasti ada kehebohan kan? ada, Pasti ada berita kan? pasti. Ada nggak berita seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita cari sajalah ulama-ulama yang diklaim sebagai gurunya Pak Nur Hasan. Betul. Gitu aja. Ya, itu misalnya Syekh Umar Hamdan, ada Abu Samah Abdul Zohir. Nah, cobalah ditarilah. Karena yang sering disebut-sebutkan ini ya. Ya, dua. Coba dicari biografinya, ya. Beliau itu apa namanya? Punya murid-murid yang terkenal siapa saja. Gitu. Kemudian beliau meninggalnya kapan, karena apa? Ketemu jawabannya. Iya. Udah ketemu jawabannya. Nah, misalkan murid-murid beliau yang paling terkenal misalnya Syekh Umar Hamdan itu misalnya Syekh Yasin Al-Fadani gitu ya misalnya. Orang Padang. Yang seperti itu kan ada biografinya semua. Kita bisa tahu beliau ini sakit meninggal karena apa, tahun kapan. Nah, jadi itu saja sudah cukup jadi jawaban buat kita. Nah, memang di Saudi itu pernah ada pemberontakan sekitar tahun 80-an itu dari grupnya Juhaiman. Nah, grupnya Juhaiman yang mereka ini terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. IM. Itu Juhaiman dan ininya memang diberantas sama pemerintah Saudi ya. Nah, tapi Juhaiman ini juga dalam dakwahnya kita tahu kok dia penyimpangannya, misalnya dia mendeklarasikan adiknya sebagai Imam Mahdi. Nah, artinya dalam posisi seperti ini kita bisa menyimpulkan kayak yang benar yang mana gitu kan ya. Nah, artinya kalau dia sampai mendeklarasikan adiknya sebagai Imam Mahdi, jelas nih kan propaganda yang salah kan. Nah, mungkin yang dimaksud itu ya mungkin ya. Mungkin yang dimaksud itu. Tapi yang jelas kalau ulama-ulama yang diklaim sebagai guru-gurunya Pak Nur Hasan, mereka meninggalnya karena apa jelas ya, bukan karena dibantai oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Kembali ke cerita waktu Ustadz belajar di Mekah. Bagaimana pertama kali ketika merasakan belajar di Mekah dengan guru yang syekh berbahasa Arab, dengan teman-teman yang di situ berbahasa Arab, kemudian interaksi dengan teman-teman orang Indonesia yang bukan afiliasi Islam Jamaah. Bagaimana pandangan mereka terhadap antum semua? Kalau selama kita belajar di sana ya, ini kalau yang masalah bahasa Arab, nah pertama kalau kita belajarnya di Syekh Yahya, Syekh Yahya itu kan ngomongnya pelan-pelan gitu ya, jadi kita yang ngerti bahasa Arabnya cuma sepotong-sepotong gitu, itu masih bisa nyambung ya. Saya belajar di Syekh Yahya itu mungkin kalau pertama saya masuk mungkin saya bisa nangkep di atas 70% itu bisa. Bisa. Nah, tapi begitu berapa tahun saya belajar gitu kan, saya lihat buku-buku saya waktu belajar di Syekh itu banyak catatan-catatan yang lucu gitu. Contohnya apa sih? Catatan-catatan yang lucu yang menunjukkan apa namanya, itu berarti salah dengar gitu kan. Nah, waktu itu berarti nggak nyambung sama yang diomongkan saya gitu ya. Itu lucu-lucu catatannya. Ada di kitab Fathul Majid saya yang baru, yang lama banget itu di situ ada catatan-catatan yang kadang bikin ketawa gitu. Yang tulisan Egon itu termasuk itu? Bukan Egonnya, bukan. Ya, kita nyatet keterangan bahasa Arab, tapi sebenarnya kita ini salah paham dengan apa yang diomongkan saya gitu loh. Gitu. Itu. Tapi hal yang paling pertama kali menampar kita sebagai ulama pusatnya Islam Jamaah gitu ya, waktu mau daftar Ma'had Haram. Waktu mau daftar Ma'had Haram itu kan sudah mungkin sekitar kita di sana sekitar 6 bulan atau 8 bulan gitu ya, baru ada pendaftaran di Ma'had Haram. Waktu itu kita dapat informasi di Ma'had Haram ada pendaftaran. Kita lihat apa syarat masuknya gitu kan, syarat masuknya itu apa gitu ya. Loh, untuk kan misalnya saya lihat syarat masuk tingkat mutawasid itu kalau di kita SMP ya. Saya lihat itu ada
misalnya materi nahwu, materi tesnya ya untuk nahwu itu matan surumiyah, untuk hadis hafalan Arba'un Nawawi, kemudian untuk akidah hafalan ushul tsalatsa. Nah, kemudian untuk fikih mereka nggak menetapkan kitab, yang penting ngerti dasar-dasarnya fikih gitu aja. Nah, dari semua materi ini kan ya, yang kita punya itu kan kita cuma bekalnya hafal Quran toh. Sebelumnya nggak pernah namanya belajar akidah gitu ya, usul salah dan Arba'in Nawawi belum pernah sama ya, sekali. ya benar sih kalau misalnya kayak katanya Jokam itu kalau pelajaran akidah, pelajaran apa nama itu pelajarannya anak SD ya itu benar ya. Cuma sayangnya di Jokam itu yang pelajarannya anak SD aja kita belum udah bisa gitu masalahnya. Jadi mungkin ini nanti jadi masukan buat teman-teman yang misalnya dintai, oh itu kan pelajarannya anak SD. Nah mungkin ditanya aja, ini pelajarannya anak SD sama udah bisa apa belum ya gitu ya. ini tamparan keras buat kita ya. Nah, ini dari sisi keilmuan memang ya, kita yang di Indonesia itu misalnya termasuk balik pusatnya gitu, apalagi Ustadz Khalil itu waktu itu berangkat dengan latar belakang paku bumi ya. Kalau saya kan guru bujang aja ya. Namanya fikih, akidah kan nggak pernah belajar. Ya, jadi ini ada apa ya, kisah lucu waktu saya berangkat ke Mekah ya, karena berangkat dengan kepahaman Islam jamaah yang 100% sebagai militan juga gitu ya. Dan rasa selama ini ilmu kita yang paling pol gitu kan, ilmu kita yang paling pol. Waktu saya berangkat belajar ke Mekah itu, himpunan 13 waktu itu, himpunan kita pretelan itu loh, itu saya bawa semua Quran, makna saya bawa semua gitu. Sampai waktu di bandara kan sama petugas imigrasi kan dilihat itu apa itu gitu, kitab saya bilang gitu. Nah, gitu. Namanya petugas imigrasinya juga nggak tahu kitab apa, bilang ya mereka ya good gitu. Dan begitu sudah sampai di sana, tahu seberapa apa lucunya kitab yang kita punya ini kan ya. Nah ini terus gantian waktu adik saya mau kontrak kerja ke Saudi, ditanya, Mas, itu hadis-hadis simpunan, kan bahasanya kan hadis ya mereka ya, kitab itu bahasanya hadis. Hadis-hadis simpunan sama Quran maknaku dibawa apa enggak? Ya bilang enggak usah, saya bilang gitu. Cuma ada dilema loh, dilemanya apa? Waktu mau pulang ini kan, kalau ini tak tinggal di sini, orang pasti apa? Kalau ini tak tinggal di Mekah di rumah Hud, nah orang pasti curiga sama saya. Ya, Qurannya sama himpunannya nggak dibawa pulang. Ya. Tapi kalau tak bawa pulang, biaya kakunya mahal gitu kan. Ya udah akhirnya tak bawa pulang. Gitu. Kalau bagaimana kita berkomunikasi dengan istilahnya pelajar-pelajar dari Indonesia, kita memang lebih apa ya, cenderung menghindar. Menjauh. Kita lebih cenderung menghindar. Jadi kita misalnya di sana istilahnya kenalan dengan pelajar-pelajar Indonesia itu sangat sedikit sekali. Nah, kecuali mungkin yang angkatannya Mas Galang itu kan karena di satu kelasnya itu banyak pelajar-pelajar dari Indonesia juga gitu. Kalau saya alhamdulillah sampai lulus. Sampai lulus itu di angkatan saya gitu. Yang dari Indonesia cuma saya sendiri. Gitu. Jadi memang kita cenderung menghindar. Karena apa? Nggak enak kan kalau mereka tahu kita orang Islam jamaah gitu kan, nggak enak gitu. Ya, pasti kan akan ada pertanyaan, kalau apa istilahnya, kalian udah belajar di sini kok masih di situ ngapain gitu kan. Nah ini kan nggak enak kan. Kita mau jawab yang benar jadi masalah, ya nggak? Kalau nggak mau masalah ya jawab yang nggak benar, ya repot kan. Gitu ya, itu. Kemudian butuh berapa lama Ustadz Abdul Mas'ud betul-betul mengetahui tentang penyimpangan yang ada di Islam jamaah?
Masalah proses ya, proses menyadari penyimpangan. Kalau untuk paham takfiri mungkin saya hanya butuh waktu beberapa bulan saja. Waktu di Indonesia atau di Mekah? Nah, di Mekah. Karena apa? Udah di Karena Mekah. di Indonesia untuk paham takfiri ini saya sebenarnya kan sudah secara secara fitrah sudah menolak. Nah, tapi ini kan terganjal dengan dalil-dalil yang selama ini saya pahami, doktrin yang selama ini saya pahami. Nah, begitu belajar di sana gitu ya. Yang pertama saya baru belajar fikih gitu ya, belum belajar akidah. Karena di sini saya sudah menjumpai ya masalah-masalah yang kita biasanya menuding orang luar, kata bahasa kita ya, menuding orang luar sebagai ahli bid'ah gitu, dengan masalah ini. Ternyata ini masalah khilafiyah biasa dan punya dalil kuat juga gitu. Nah, ini sudah mulai jadi apa? Titik terang nih ya. Oh, kita nganggap orang lain ahli bid'ah karena itu, ini udah nggak benar nih. Misalnya apa? Kita kan biasanya ngejulukin orang luar ahli bid'ah, misalnya dengan apa? Sholatnya kalau mau sujud lututnya duluan. Kalau di Islam jamaah kan diseragamkan. Sholatnya tangan dulu untuk jatuhnya. Jadi ini salah satu contoh ini ya. Ini masalah yang biasanya kita nganggap orang luar apa? Ahli bid'ah ya karena masalah ini, misalnya mengeraskan bismillah atau bahkan kunut subuh gitu. Kita masalah-masalah khilafiyah yang apa? Yang di kalangan ulama ini disikapi dengan sangat ringan, sangat luas gitu ya. Nah, tapi kita biasanya sudah menuding mereka ahli bid'ah dengan alasan-alasan ini. Nah, padahal kan kita biasanya namanya ahli bid'ah itu ya konotasinya ya kafir sama gitu. Apalagi dengan istilah dengan menggunakan dalil yang umum, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalimat finnar itu udah sama dengan kafir kan biasanya udah gitu kan. Nah, ini sudah mulai ada titik terang. Nah, kemudian waktu ngaji kitab-kitab akidah itu baru tahu gitu ya. Oh, ternyata dalil-dalil yang selama ini dijadikan sebagai senjata buat doktrin kita itu memang diartikan salah gitu loh. Nah, udah clear untuk masalah takfiri. Masalah berikutnya masalah keimaman. Nah, masalah keimaman ini kan memang ini doktrin yang paling ruwet ya. Yang paling ruwet gitu, paling sulit untuk untuk dilepas ini. Nah, ini butuh waktu yang agak lama. Nah, mungkin bisa dibilang saya butuh waktu Pak Mauludin keluar itu masih ini kok. Masih paham jamaah? Enggak sih ya, yang saya ingat ya, waktu Pak Mauludin keluar itu dia sudah mulai ragu dengan masalah keimaman, tapi belum ada kesimpulan ini udah salah gitu ya, belum. Nah, tapi ada momen di mana memang saya ini sudah ragu-ragu, sudah mulai istilahnya ada kesimpulan bahwa ini keimaman kita ini salah gitu ya. Tapi hawa nafsu ya, hawa nafsu atau mungkin karena fanatisme itu ya. Jadi masih nggak terima gitu lah, nggak terima disalahkan, nggak terima kalau mau dikatakan keimaman kita itu nggak sah, kelompok kita itu kelompok sesat, itu masih belum terima, cari pembelaan terus gitu ya, cari pembenaran terus. Nah, sampai kalau saya kan ada satu syekh di sana yang saya memang kalau cerita tentang apa yang saya pahami atau cerita tentang Islam jamaah ini saya suka cerita apa adanya. Itu saya Abdul Hasiri, yang pernah ke pusatnya Kediri. Itu kalau saya dengan beliau saya biasa cerita apa adanya gitu ya. Nah, suatu saat itu saya itu kan kayaknya pengen mempertemukan saya dengan Syekh Sudas kan waktu itu. Terus beliau itu sempat pesan ya, nanti kalau
kalau saya sudah tanya-tanya, ya kamu jujur aja ngaku, memang jamaahmu memang jamaah sesat gitu kan. Saya emosi, nggak enak, gitu. Saya nggak enak, betul. Saya nggak enak sama saya dulu waktu itu. Saya nggak enak. Saya bilang apa? Saya jangan gitulah bahasanya. Saya bilang gitu. Jamaah saya banyak salahnya, tapi jangan dibilang jamaah sesat gitu. Nah, puncaknya adalah ketika Pak Mauludin keluar gitu ya. Nah, itu ya selain kita masih ada itu subhat ya, tentang keimaman itu juga masih agak kenceng walaupun ya sudah mulai tahu salah gitu ya. Nah, itu kan kita dituntut untuk membuatkan apa namanya bantahan-bantahan atas pernyataannya Pak Mauludin kan ya. Akhirnya waktu itu buatlah kitab Luzumul Jamaah. Luzumul Jamaah. Nah, di sini waktu bikin Luzumul Jamaah saya memang nggak terlalu aktif karena ya saya junior juga dan saya sendiri juga ngerasa saya ada kejanggalan gitu kan. Tapi akhirnya kemudian dalam perjalanan ini kan kok nyari rujukannya kok sulit banget ya. Rujukan buat bantah Pak Mauludin. Iya, gitu ya. Cari rujukannya kok sulit banget gitu kan. Nah, ada kitab yang sering kita nukil, misalnya kitabnya Syekh Abdus Salam Al-Farjas, kitab Al-I'tisam, ada kitab apa lagi ya, kitabnya Syekh Umar Basmul gitu ya. Ahmad Basmul atau Umar Basmul gitu ya. Mafhumul Bai'ah itu. Nah, ini kitab ini kan kalau secara utuh itu melemahkan paham jamaah kita, gitu kan? Kalau dibaca dan dipelajari secara utuh itu kan melemahkan, gitu ya, melemahkan paham jamaahnya Islam jamaah, gitu ya. Apa konsep keimamannya Islam jamaah pasti apa namanya lemah semua dari situ, terbantah semua. Nah, tapi di situ kita berusaha memilih-milih kalimat, potongan-potongan kalimat yang bisa diartikan sesuai dengan kepahaman Islam jamaah. Jadi sepotong-sepotong. Nah, di sini setelah menulis kitab ini saya akhirnya langsung istilahnya bulat dah kita salah. Nah, udah nggak pernah lagi saya cari pembelaan. Kenapa? Nah, ngerasakan sulitnya cari rujukan. Nah, kita kan ini ya secara dalil ya. Namanya kebenaran itu kalau ulama mengatakan inna alal haqqi lanuran. Namanya kebenaran itu di atasnya ada cahayanya, artinya terang gitu ya. Al-Qur'an juga kan nurun ala nur gitu ya, cahaya di atas cahaya. Artinya salah satu karakter kebenaran itu adalah jelas gitu. Jelas. Jadi cari rujukannya yang mudah gitu kan. Nah, ini kekuatan yang paling benar, tapi cari rujukannya ya setengah mati gitu ya. Kita cari satu saja ucapan ulama yang mirip dengan yang kita pahami itu sulitnya, masya Allah ya. Untuk jadi mirip itu harus dipotong depannya, potong belakangnya jadi mirip. Udah, habis itu saya sudah nyerah. Udah, saya nggak pernah lagi menyibukkan diri mencari-cari dalil atau ucapan-ucapan ulama yang membenarkan Islam jamaah. Saya nggak. Setelah belajar di Mekah dan akhirnya pulang ke Indonesia, apa yang ada di benak antum waktu itu? Gimana sikap kita waktu sudah istilahnya berkesimpulan bahwa Islam jamaah ini sesat? Nah, memang agak bingung ya. Agak bingung waktu kita sudah punya kesimpulan bahwa Islam jamaah ini sesat. Memang kita, terutama kita bertiga ya. Nah, kita bertiga ini agak bingung. Bingungnya apa? Kita ini kan rata-rata ya dari kecil ya di situ. Iya. Nah, Ustadz Khalil walaupun nggak lahir dalam Islam jamaah, tapi dia jadi mubalik Islam jamaah juga dari kecil. Iya. Nah, kemudian keluarga besar kita di situ. Iya. Nah, apalagi Syekh Khalil menantunya imam. Nah, Syekh Khalil menantunya imam. Kemudian Ustadz Abdul Aziz juga menantu adiknya imam. Jadi agak bingung kita, agak bingung.
sebenarnya yang posisinya paling ringan saya sebenarnya. Karena apa? Ya walaupun ada hubungan dengan orang pusat kan cuma keponakannya wakil 4 gitu ya. Ini yang paling ringan sebenarnya posisi saya. Tapi untuk Ustaz Khalil, saya rasa tekanannya sangat sangat berat, sangat berat. Sehingga yaudah, kita suka apa ya? Kalau membahas kita udah sesat apa enggak ini kayaknya kita nggak pernah bahas ya. Kayaknya udah punya kesimpulan sendiri-sendiri. Artinya kita yang sering kita bahas itu adalah gimana apa yang mau kita lakukan gitu ya. Kalau saya berkali-kali itu udah ngerasa nggak betah mau keluar gitu ya, mau keluar dari Pondok Pusat. Waktu masih di Mekah. Waktu masih di Mekah. Waktu masih di Mekah gitu. Waktu masih di Mekah, saya sempat ngomong sama Ustaz Khalil, gitu. Mau ingin keluar aja deh, udah nggak betah gitu kan. Ustaz Khalil sama Ustaz Aziz biasanya terus memelas gitu kan. Janganlah, kita bareng-bareng dulu, kita usaha dulu sebisa kita gitu kan ya. Tapi kan namanya orang sudah tahu nggak bener apa terus bertahan itu kan ya nggak enak banget kan ya. Nggak enak banget. Nah, terus waktu Ustaz Khalil sudah pulang gitu kan. Karena juga sempat mancing-mancing istri anak gitu kan. Nah, istilahnya nyindir-nyindir apa kalau pengen keluar aja gitu kan. Nah, istri saya kayaknya galau di Indonesia kan. Nah, karena kita kan juga belum jelasin secara jelas. Nah, terus kok tiba-tiba kok bicara mau keluar gitu kan. Waktu itu kan untuk komunikasi kan masih sulit ya. Nah, paling bisa pakai SMS. Nah, SMS itu mahal. Nah, SMS itu mahal. Nah, saya SMS sama istri, saya kasih pertanyaan gitu. Saya kasih pertanyaan, kira-kira bagaimana sikapmu? Gitu. Atau apa yang kamu rasakan? Kira-kira waktu itu bahasanya kayak gitu. Kalau sesuatu yang selama ini kamu yakini sebagai kebenaran ternyata itu salah. Gitu. Saya kasih pertanyaan kayak gitu. Istri saya galau gitu. Galau tuh. Untungnya dia itu begitu galau gitu kan. Nanyanya ke Ustaz Khalil. Ustaz Khalil langsung telepon saya. Langsung telepon saya. Waduh. Terus pernah juga ada upaya mau keluar lagi. Waktu itu saya sebenarnya ada momen. Ada momennya apa? Ada momennya itu adalah saya waktu itu kesulitan memperpanjang iqomah karena tempat kafil saya yang dahulu itu perusahaannya tutup. Nah, perusahaannya tutup, berarti saya harus pindah ke kafil yang lain. Nah, waktu itu saya dapatnya ada temen yang dia punya restoran, saya bisa masuk ke restoran dia. Tapi karena dia juga butuh tenaga, sehingga sepakatannya saya juga harus kerja. Di restoran itu? Iya, saya harus kerja. Nah, akhirnya kesepakatannya pokoknya saya pulang sekolah kerja. Nah, saya pulang sekolah kerja, kecuali waktunya ujian itu saya dikasih nggak kerja nggak apa-apa gitu. Nah, itu terus kayak restoran itu sih kayaknya mempekerjakan saya, tapi yang menggaji saya saya. Jadi supaya saya bisa di restoran itu dan tidak memberatkan restoran. Nah, saya yang nanggung gajinya gitu ya. Saya yang nanggung gajinya. Itu terus ya itu saya sebenarnya kayak dapat momen buat keluar nih. Alasan apa? Saya harus kerja, jadi saya harus pindah. Tapi ya gimana ya? Ternyata dari sini saya dapat kesimpulan bahwa di Jokam itu nggak hanya akidah kita yang rusak, mental kita rusak. Mental, betul. Mental kita rusak, gitu. Jadi sudah dapat momen tuh keberanian buat keluar juga nggak ada ternyata. Masih belum berani. Masih nggak berani. Masih nggak berani. Dan bahkan ini ya termasuk yang bikin saya yang biayai saya waktu itu kecewa ya. Nah, saya kan udah terus terang sama dia. Nah, tentang Islam Jamaah dan saya seperti apa gitu ya. Dan dia sudah bantu saya, udah support saya. Nah, dan kayaknya saya waktu itu sudah siap buat keluar gitu ya. Ternyata saya nggak berani. Nah, saya kecewa sama saya. Habis itu saya kayaknya nggak terlalu mau komunikasi sama saya sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang.
Dan mungkin sekarang dia juga belum tahu Pak, saya udah keluar. Oh. Saya udah lost kontak sama beliau. Padahal beliau tuh sama saya tuh Masya Allah sangat support banget. Sangat support banget. Saya tuh sampai dia wanti-wanti, kamu butuh apa-apa, jangan sampai beli. Nah, ngomong sama saya. Masya Allah. Sampai apa namanya, kasarannya itu, butuh pensil pun ngomong sama saya kan. Sama kayak gitu. Saya tuh kitab-kitab, ini banyak yang beliau belikan ini kitab-kitab ini. Jadi beliau biasanya beli satu kitab gitu, kasihkan. Ini 1 minggu udah harus dibaca, selesai. Nah, nanti hari apa ketemuan di restoran, bahas apa yang nggak paham dari kitab itu, gitu ya. Itu beliau sangat ngeramut gitu kan. Bahasa Jokamnya ngeramut ya. Terus laptop beliau belikan. Terus itu tadi sampai anak kerja di restoran, beliau yang gaji restoran tuh. Nah, beliau ini memang ya kalau di Mekah itu jabatannya tinggi, beliau kepala pengadilan negeri Mekah. Kepala pengadilan. Jadi beliau itu ngajar di Masjidil Haram, nggak ambil gaji sama sekali. Nggak ambil gaji sama sekali. Bahkan kalau waktunya materi-materi beliau ya, mata kuliah beliau itu kan biasanya kan kita dapat kitab-kitabnya dari Ma'had ya. Nah, dia ngeliat kitabnya dari Ma'had kurang bagus. Beliau yang beli. Nah, beliau belikan untuk satu kelas itu, satu kelas beliau belikan. Pokoknya setiap materi beliau itu kitabnya dari beliau. Boleh tahu namanya saya? Nah, saya Nizar Asy-Syuaibi. Nah, beliau luar biasa, memang orangnya luar biasa. Nah, cuma anak mengecewakan beliau. Nah, sehingga ya anak maklumi lah. Gitu ya. Anak maklumi memang kalau saya di posisi beliau mungkin juga sangat kecewa. Ya, sudah disupport gitu ya, dan katanya iya mau keluar gitu kan. Nah, tapi kok lama gitu. Lama gitu sampai waktu acara istilahnya seremoni penghargaan untuk mahasiswa yang berprestasi gitu kan. Dia kan juga hadir kan ya, dia juga hadir, itu yang ada videonya sama saya sudah juga itulah ya, dia kan juga hadir. Nah, beliau waktu itu yang buat anak kayaknya juga nggak terlalu antusias itu, udah biasa gitu kayaknya udah mungkin udah kecewa banget sama anak. Tapi ya gimana lagi gitu kan, kita memang posisinya memang sangat sulit gitu ya, sangat sulit. Terus waktu sampai di Indonesia, saya belum ke Kediri. Di Pondok Gede saya ketemu Pak Yusuf. Saya sempat izin. Pak Yusuf, adiknya Amir. Oh ya. Dia kan walaupun secara struktur cuma KU, tapi kan ya kalau secara kebijakan kekuatan kan ya nomor 2 setelah Amir lah ya. Itu saya coba minta izin. Nah, buat saya ditugaskan ke Lampung aja sih gitu. Tahu lah maksudnya kan ya. Maksudnya kalau jauh dari Kediri tugasnya di Lampung, kita mungkin agak leluasa gitu ya, Nah, ternyata nggak berhasil. Terus begitu sudah di Kediri, nah saya waktu itu sempat berpikir mau ngajak beberapa teman-teman yang dekat sama kita untuk bikin pondok di sekitar pondok Islam Jamaah, artinya yang nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Tujuan saya apa? Ya nanti saya ngelola pondok gitu kan. Nah, nanti sedikit-sedikit saya menjauh gitu ya, dan nanti ya mungkin awalnya berapa hari sekali ke pondok kita, nanti lama-lama lebih banyak di situ daripada di pondok Kediri gitu ya. Tapi kendalanya waktu itu karena teman-teman yang kita ajak kerjasama ini, mereka ya jamaah tulen gitu kan. Pak Wahyudi itu jamaah tulen tuh, jamaah tulen Pak Wahyudi itu. Nah, waktu itu kan sudah ada donaturnya yang siap bangunkan, itu namanya Pak Hengki. Orang Muhammadiyah. Beliau ini pengusaha properti gede yang punya Bali Inggil di Semampir itu loh. Itu dia sudah meninggal rahimahullah. Beliau sudah siap. Jadi
sudah dapat lahan, nah, beliau yang mau beli lahannya, yang mau bangun beliau, nah, istilahnya waktu itu beliau bahasanya pingin kasih hadiah buat istrinya, gitu lah, beliau begitu kan. Nah, kendalanya waktu itu di mana? Pak Wahyudi ini kan orangnya sangat takzim dengan imamnya, gitu kan, sangat takzim. Begitu sudah deal semua, Pak Wahyudi bilang apa? Ya gimana kita harus matur sama Bapak Imam dulu. Langsung saya, aduh lemes saya. Kalau matur pasti nggak boleh kalau saya. Kalau Pak Wahyudi kan nggak ngerti kan, gitu kan. Kalau matur pasti nggak boleh. Benar begitu matur, benar sama imamnya, dia bilang, lah uang sebanyak itu daripada buat beli tanah sana lo bangun di kebun karet di Tanah Mojo itu kan ada punya kebun karet ribuan hektar tuh. Silakan mau ambil berapa hektar di sana. Lemes saya. Gagal rencananya. Nggak mungkin ini, dia nggak berhasil ini. Setelah itu dah habis itu bingung gitu kan. Nah, bingung. Jadi kita ini namanya orang ya di situ udah nggak betah, mau keluar nggak ada nyali gitu kan, jadinya itu apa ya, mungkin kalau orang lihat itu bingung ya, bingung. Misalnya waktu ngajar gitu ya, waktu ngajar ada bahasan ayat-ayat atau hadis-hadis yang terkait dengan kepahamannya Jukam gitu ya. Kita itu mau jelasin udah muter-muter gitu kata, tinggal gongnya itu nggak berani. Ya udah cuma yahmi haulal hima. Yahmi haulal hima. Terus tapi saya juga ngajari istri tak bilangin, kamu jangan terlalu nyaman di sini ya, gitu. Karena kita ini cepat atau lambat akan keluar dari sini. Nah, saya bilangin gitu istri saya. Nah, terus saya juga misalnya kalau ada jadwal manggung di forum daerahan, nah, saya memang selalu manfaatkan. Saya sudah punya pemikiran, saya itu cepat atau lambat saya akan didepak gitu kan ya. Makanya setiap saya dapat kesempatan manggung pasti tak antemi gitu. Kapan lagi? Makanya penerobos itu katanya sekarang saya dengar ceritanya ini nggak lama ini katanya. Aduh, udah santai ya, sampai akhirnya terjadi penonaktifan gitu. Tapi ada, saya itu waktu masih di Mekah, itu ada beberapa anak muda yang memang saya ajari sampai full, istilahnya Jokam sesat gitu ya, sudah ada. Itu namanya Said satu, kemudian Ihsan, Huda, Ruri. Nah, yang satu Hartiman, cuma Hartiman ini kan sampai sekarang masih di Jokam karena istrinya keras gitu, dan juga dia kayaknya belum paham betul waktu itu. Nah, waktu itu mereka berlima ini tak ajari, memang tak ajari sejak di Mekah. Tapi tak wanti-wanti, pokoknya kalau kalian belum mendengar saya bicara masalah ini di tempat umum, kalian nggak boleh bicara. Ternyata nggak bisa, nggak bisa. Gitu. Namanya anak muda sudah tahu ini nggak benar, nggak bisa disuruh diem. Mereka terlebih dahulu untuk mendakwakan ilmu itu. Termasuk apa namanya yang jadi penyebab penonaktifan kita ya, penonaktif itu apa ya, diberhentikan dari semua dakwaan atau jabatan-jabatan kita gitu ya. Itu salah satu penyebabnya adalah ya anak-anak yang memang menerima dakwah kita, gitu. Jadi dia menerima dakwah kita, gitu ya, tahu bahwa Jokam ini sesat, gitu ya. Nah, kita kan dakwanya kan halus banget ya. Nah, halus banget. Gimana? Anak-anak itu kita ajari bahasa Arab ya, kita biasakan baca kitab gitu. Terus nanti sesekali kita suruh nyari di perpustakaan pembahasan ini. Nah, lama-lama mereka kan ketemu kitab akidah tuh. Dari situ kan mereka yang paham, yang pintar, ngerti gitu ya.
begitu mereka sudah ngerti, kayaknya ya, ana sih ceritanya kurang jelas sih, mungkin yang lebih tahu betul mereka ya gimana ceritanya gitu. Nah, itu mereka sudah ngerti, terus nanya ke kita mungkin juga jawabannya berbelit-belit terus gitu ya, munyer aja gitu. Mereka kayaknya penasaran atau cari-cari kontaknya atau apa hubungan sama Ustadz Abdul Rai. Nah, begitu sudah kontak sama Ustadz Abdul Rai, waktu itu ada 7 orang. 7 orang mau keluar dari Pondok Kediri, mau belajar ke Pandeglang, tempatnya Ustadz Abdul Rai. Waduh, bener ini. Dah, ini kalau mereka keluar nggak mungkin kita nggak disangkutkan ini. Mungkin. Ini yang diajari di Mekah atau waktu di GU Kediri itu? Di GU Kediri. Oh, di GU Kediri. Orangnya udah beda sama yang 5 tadi. Beda. Nah, ini yang akhirnya kan mereka tak panggil. Apa yang jadi kegelisahan mereka, pertanyaan mereka, saya jawab apa adanya. Nah, saya jawab apa adanya. Terus cuma saya minta pengertian mereka. Kita ini ada tujuan untuk dakwah. Begini. Pokoknya semua saya ceritakan. Ternyata direkam. Setelah itu rekamannya dilaporkan. Kayaknya nggak tahu. Coba tanya Mas Mas Isfa itu dilaporkan apa enggak itu rekamannya? Ini yang rekam beliau. Setelah antum dinonaktifkan, apa yang menjadi pikiran antum saat itu dan apa yang antum lakukan? Begitu penonaktifan waktu itu yang pertama itu tadi ya, ini masalahnya adalah masalah mental juga ya. Pertama masalah mental, jadi ya memang alasan-alasan dakwah kuat ya. Saya kira nih alasan-alasan dakwah juga ya memang kuat, memang tujuan kita mau dakwah gitu ya. Tapi alasan mental juga ada ikut campur di situ. Nah, itu. Artinya waktu itu sebenarnya waktu non aktif kan kita langsung kumpul sama Ustadz Khalil, Ustadz Aziz. Nah, kita langsung menyatakan saya mau keluar. Gitu. Nah, Syekh Khalil sama Syekh Aziz bilang jangan dulu. Nah, jangan dulu, kita ikuti dulu mereka katanya. Nah, akhirnya bikin surat tobat. Bikin surat tobat kepada Bapak Imam. Bikin surat tobat. Tapi setelah bikin surat tobat itu, nah, ternyata Syekh Khalil dapat serangan yang masif ya. Dari keimaman dapat serangan yang masif. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah mereka ini istilahnya ya namanya kita polos ya. Kita polos dengan strategi mereka, kita juga nggak ngitung sebelumnya gitu ya. Mereka suruh kita semua diem dulu katanya kita nggak boleh ada statement sama sekali di jamaah ya, udah suruh diem semuanya udah diem. Ternyata mereka kan ngutus pengerobos ke daerah-daerah gitu. Wah, ini diakali kita ini. Nah, itu jadi terus Syekh Khalil begitu dapat serangan kayak gitu kan. Syekh Khalil sebenarnya ngomong akhirnya ya udah saya mau bikin pengunduran diri. Nah, itu Syekh Khalil ngomong gitu, saya ngomong sebelum sampean saya akan mengundurkan diri dulu, saya bilang gitu. Akhirnya saya langsung bikin surat pengunduran diri. Tapi itu mungkin 2 bulan ya, 2 bulan ya. Nah, bikin 2 bulan. Tapi saya sudah prepare sih sebelum buat surat pengunduran diri, saya sudah prepare. Saya sudah yakin nggak mungkin nggak keluar ini. Gitu. Yang kita lakukan, saya pikir ini hanya bisa mengulur waktu aja. Karena kalau nggak keluar kayaknya nggak mungkin. Dari yang sudah masalah seperti itu nggak ada yang selesai, gitu kan? Alhamdulillah waktu itu kan ada Pak Yu waktu itu saya belum kenal. Beliau dekatnya sama Ustadz Khalil. Waktu saya ngomong-ngomong, Ustadz saya pengen prepare untuk keluar dari pondok, barang-barang saya keluar dari pondok, entah mau cari kontrakan atau apa. Terus Ustadz Khalil ini
ngubungi Pak Yuk atau gimana, saya suruh nempetin rumahnya Pak Yuk. Di Kediri. Di Kediri yang nggak jauh dari pondoknya situ. Terus barang-barang saya angkut semua ke rumahnya Pak Yuk. Jadi rumah dinas saya di dalam pondok kosong. Kosong. Dan alhamdulillah keluarnya masih dengan terhormat. Iya, karena masih statusnya non-aktif. Terus saya waktu itu juga belum mengajukan pengunduran diri. Jadi saya keluar itu ya masih dibantu sama santri. Masya Allah. Barang nggak keluar itu. Ya, sampai terjadi pengusiran. Nggak sampai kayak Ustadz Aziz barang dilempar itu nggak sampai gitu. Itu. Terus saya bikin surat pengunduran diri. Nah, itu saya bikin surat pengunduran diri, saya dipanggil. Nah, dipanggil di wakil 4. Nah, di sini mereka juga bikin strategi yang apa ya? Saya pikir memperlakukan kita ini kayak anak kecil gitu ya, yang kayak mudah didikti gitu ya, ketara banget gitu loh strateginya itu. Nah, pertama saya diminta untuk ganti nomor HP. Kedua saya diminta untuk pindah ke Lampung, gitu, pulang ke Lampung. Nah, saya tahu ini apa maksudnya nih, gitu. Ganti nomor HP kan tahu maksudnya kan ya. Nah, supaya jamaah yang punya nomor kontak saya semua lost kontak, gitu kan ya. Pindah ke Lampung, dipikirkan yang Lampung nih di wis lah gak apa namanya kayak bisa ngomong-ngomong wis yang Lampung gitu kan. Itu kompak semua ngomong seperti itu. Nah, ada yang alasan ya supaya sampean lebih konsentrasi menyelesaikan tobatnya. Ada yang ya sampean kan punya orang tua yang harus sampean ramut gitu kan. Terus ada paman saya yang imam daerah disuruh ngubungi saya. Ya bahasanya sama. Ada sepupu yang suruh ngubungi saya. Bahasanya juga sama. Oh, gitu kan kebaca. Waktu itu saya bilang gini. Saya ini kan di Lampung belum punya apa-apa gitu ya, nggak ada tempat, nggak ada usaha gitu. Selama ini usahanya ya di sekitar Kediri sini gitu. Istri saya juga dagangannya banyak. Mungkin saya akan pulang ke Lampung tapi mungkin beberapa bulan lagi gitu. Kayak nggak terima terus untuk segera pulang ke Lampung gitu. Terus apa namanya masalah tempat tinggal misalnya, mereka bilang ya udahlah nanti pengurus daerah nanti biar musyawarah mikirkan tempat tinggal sampean gitu. Masalah ma'isyah, paman saya keluar janji manisnya, ya nggak apa-apa nanti kalau bil ma'ruf saya bisa bantu gitu ya. Tapi semuanya janji aja kan, kita udah tahu lah. Terus udah macam-macam alasannya. Saya waktu itu masih tetap bergeming mau di Kediri gitu kan. Tapi ngelihat perkembangan gitu, teman-teman kayaknya malah khawatir. Nah, khawatir sampai mereka pakai cara kekerasan, kita malu juga gitu kan. Akhirnya saya pulang. Tapi waktu itu sebenarnya tujuan saya bukan di Kediri, ke Lampung. Tujuan saya bukan Lampung. Tujuan saya waktu itu di Bekasi. Pak Ishak itu kan waktu itu mau buat pondok di Ciater, di Subang itu. Nah, saya juga udah cocok juga sama beliau gitu kan, udah cocok. Nah, jadi rencananya saya mau tinggal di Bekasi karena menurut saya kalau mau dakwah ke Jukam harus cari tempat yang strategis, artinya di tempat-tempat yang basisnya Jukam. Nah, pilihan saya waktu itu kalau enggak sekitar Jabodetabek ya sekitar Surabaya. Nah, itu pilihan saya waktu itu. Nah, akhirnya saya milih Bekasi. Saya cari kontrakan dekat rumahnya Pak Ishak, cuma berapa meter gitu. Ya udah tawar-tawaran, itu cuma belum dibayar aja waktu itu. Belum dibayar. Terus saya akhirnya waktu itu ya udah pulang dulu ke Lampung barang 1-2 minggu, nanti balik lagi. Nah, saya pulang ke Lampung, barang-barang tak tinggal di tempatnya adik di Kebun Jeruk. Ya, karena pikirannya 2-3 minggu balik kan. Ternyata begitu sampai Lampung berubah pikiran. Baru dua hari di Lampung ya. Mungkin 2 hari di Lampung itu udah berubah pikiran kayaknya. Saya ngelihat
keluarga gitu ya. Masa iya nanti dakwah kemana-mana keluarga Keluarga nggak sendiri. didakwahi, enggak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin orang dakwah itu akan lebih kuat kalau di kampungnya sendiri. Saya coba ngomong sama bapak, Pak itu tanahnya belakang kalau di pesantren boleh nggak? Boleh katanya. Butuh berapa meter gitu kan. Masya Allah. Saya bilang saya minta 2000 meter gitu ya. Ya sudah minta 2000 meter Bapak silakan. Nah, yang 2000 meter dipecah sertifikatnya, dibikinkan surat wakaf. Nah, gitu. Jadilah di Lampung. Nggak jadi di Bekasi. Nggak jadi. Mungkin saya juga agak nggak enak sama Pak Ishak ini. Terus ada ini nih proses kita sampai apa namanya menyatakan keluar dari Islam kan agak panjang ini ya. Iya, Agak sangat panjang sekali. Hampir 1 tahun mungkin ya setelah penonaktifan itu, mungkin hampir 1 tahun atau mungkin bahkan mungkin lebih bahkan mungkin lebih. Nah ini kenapa sih kok kayak gitu ya? Gitu ya. Yang pertama tadi itu loh kaitannya dengan mental. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita waktu itu memperhitungkan teman-teman yang ikut hijrah waktu itu ya ternyata mereka ini banyak ikut karena mungkin terbawa emosi. Terbawa emosi karena apa? Gurunya dinonaktifkan. Gurunya diperlakukan begitu. Nah, ada yang bilang lagi senang-senangnya ngaji, nah gurunya dinonaktifkan. Nah, sehingga banyak dari mereka ini ikut kita bukan karena mereka sudah tahu. Nah, akhirnya waktu itu kan asalnya kan ada grup halaqah tahfidz. Grup itu diinstruksikan supaya dibubarkan. Ya sudah, kita bubarkan. Tapi kita bikin grup enggak lagi. Nah, ada instruksi lagi bubarkan grupnya. Ya udah saya bikin grup yang namanya pakai emoticon semua itu dah, karena nanti kalau mau membubarkan suruh gambar ini lah. Nah, ini kan kita membawa teman yang belum ngerti apa-apa sampai menegaskan mereka harus keluar, ini kan butuh waktu lama. Iya, betul. Jadi di grup ini kan kita ajari kasih masukan dikit-dikit. Pertama tentang masalah kultus kepada imam itu nggak boleh, taat yang berlebihan itu nggak boleh. Terus masalah takfiri kita jelaskan terus sampai hampir 1 tahun. Nah, baru kita nyatakan kita harus keluar. Nah, kita harus keluar. Nah, itu terus kalau dari semua itu mungkin yang pertama kali saya bilang iya memang harus keluar ya Pak Budi sekeluarga. Masya Allah. Karena mereka datang dari jauh dan perjuangannya datang ke sini juga luar biasa gitu kan, nggak kenal sebelumnya gitu, nyari hanya dengan modal Google Map gitu ya, sampai sini udah terus belinya juga ngancem pokoknya kalau nggak dapat jawaban belum makan pulang katanya. Ya sudah saya jelaskan apa adanya. Semangat mencari kebenaran. yang lainnya sampai hampir 1 tahun, dan ini prosesnya kan gini, setiap kita menjelaskan satu masalah gini ya, nanti akan ada yang menolak, ini keluar dari grup terus gitu sampai harus keluar gitu juga. Nah, ada yang menolak. Nah, ada yang masalah paham takfiri ya, dia sudah paham dan nerima, atau kultus terhadap individu yang berlebihan juga harus mereka sudah nerima. Masalah keimaman ternyata yang paling sulit. Nah, masalah keimamannya kenapa di Jogam ini kan imam sudah dibikin doktrin bahwa imam itu adalah syarat sahnya Islam, penghalal hidup gitu kan. Terus ada lagi imam itu jembatan kita ke surga, imam itu agama kita, dan seterusnya. Doktrin-doktrin seperti ini kan juga sulit menghilangkannya kan. Sulit menghilangkannya. Ini sehingga ketika mereka harus menerima kenyataan bahwa di Indonesia itu yang lebih bisa dianggap sebagai imam itu ya kepala negara kita, itu mereka ini sulit menerima.
masa imam kita kayak gitu gitu, gitu. Mereka nggak ingat kamu lo milih gitu kan ya, karena bahkan kalau mau bandingin dengan imamnya juga, imam dia juga nggak lebih baik daripada presiden kita toh. Iya. Nah, gitu. Gitu. Berarti berapa lama antum berdakwah di Indonesia setelah pulang dari Mekah, dan sekilas saja program apa aja yang antum berikan waktu itu? Kalau saya kan pulang tahun 2015. 2015. Sudah nonaktif tahun 2018. Oh, berarti sebelum sangat singkat kalau saya. Sebelum asrama Asmaul Husna ini. Kalau Ustaz Aziz agak lama kan, Yeah. mereka dari tahun 2012 sampai 2010 gitu. Kalau saya kan dari tahun 2015. Nah, jadi kalau saya cuma sebentar. Dan yang bikin geger juga awalnya dari anak gitu kan. Katanya saya Khalil datang belakangan bikin rusuh katanya. Kayak gitu. Terus kalau program-program dakwah kita, memang kita di Jukam itu belum sempat menjelaskan penyimpangan mereka sama sekali ya, sampai kita di pusatnya, di forum itu belum pernah. Kita waktu itu sih program kita adalah karena ini masalahnya adalah sumbernya adalah dari kebodohan dan pembodohan gitu kan ya. Nah, makanya program kita adalah memperkenalkan mereka dengan keilmuan Islam. Masya Allah. Gitu. Kita kenalkan dulu ilmu tuh kayak gini nih loh, gitu ya. Ilmu tuh ada ilmu ini, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu macam-macam itu kita jelaskan kepada mereka. Kita sih ya mikirnya apa ya? Mungkin penjelasan kita lebih kayak orang atraksi gitu ya. Artinya apa? Kita menjelaskan sesuatu yang orang tapi mereka nggak begitu nyaut gitu kan. Mereka nggak bisa nyaut, tapi kita nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting apa? Mereka mengenal, pernah dengar namanya keilmuan Islam tuh kayak gini gitu ya. Nah, dari sini kan akhirnya kan banyak yang penasaran. Terus dengan hafalan Al-Quran. Terus kemudian tahfidz. Nah, tahfidz ini sebenarnya memiliki keistimewaan sebetulnya. Orang itu dengan banyak membaca Al-Quran gitu ya. Nah, apalagi dengan niat yang benar gitu ya. Ini saya husnudzon, kita waktu itu husnudzon, insyaallah dengan mereka banyak membaca Al-Quran gitu ya. Ini hati mereka akan lebih lunak, akan lebih mudah untuk dimasuki pemahaman yang benar. Gitu, itu saja. Kita husnudzonnya dari situ saja. Nah, dan kenyataannya walaupun mereka itu nggak kita ajari secara spesifik kesesatan Jukam, anak-anak terutama yang ikut program-program menghafal Al-Quran intensif itu mereka pada kritis-kritis. Nah, bisa dibilang yang ikut program Wahatul Quran itu mungkin 90% hijrah. Keluar dari Islam. 90% hijrah. Paling nggak bunglon lah. Ya, bunglon, mungkin ada bunglon. Itu sih. Jadi memang kita belum sempat. Nah, kita istilahnya menyampaikan secara resmi kepada mereka itu hanya satu masalah. Intinya cuma satu masalah takfiri tok. Nah, masalah takfiri atau mungkin juga ada masalah persenan mungkin juga disampaikan. Tapi yang paling inti kita sampaikan masalah takfiri lewat tulisan yang dibacakan oleh Ustadz Khalil di forumnya Bapak Imam dan Wakil 4 dan itu katanya Ustadz Khalil itu kan itu membacakan dari pagi sampai zuhur ya. Semuanya diem, semua saya Khalil GR kayaknya nerima ini. Kayaknya mereka pada terima ini, kenapa diem, nggak ada komen, nggak ada apa. Giliran terakhir gitu selesai, cuma ada satu komen. Ya sudah beda sama kita. Ternyata diemnya mereka itu kemungkinan memang sudah sepakat, kita cuma dengerin omongannya, kayaknya gitu. Kalau udah kegeeran itu pas di tengah-tengah istirahat itu WA grupnya kayaknya diterima kayaknya gitu. Baik. Nah, yang terakhir, kita sama tahu ada 5 thalib lulusan Makkah bergelar LC yang alhamdulillah sudah balik ke Indonesia dan berdakwah mengajar lagi di pusatnya Islam Jamaah. Apa harapan antum atau pesan kepada beliau-beliau semuanya? Ya kalau pesan-pesan saya untuk teman-teman yang sudah
menyelesaikan pendidikan di Ma'had Haram atau sudah pernah belajar di Ma'had Haram walaupun mungkin belum selesai ya. Nah, saya ada pesan ya, terutama untuk yang sudah lulus, bahwa ilmu itu adalah amanah. Ilmu itu adalah amanah yang harus disampaikan. Ya, dan kalau masalahnya adalah kasihan dengan keluarga, maka kasihan yang benar adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari kepahaman yang menyimpang. Karena apalagi misalnya Mas Fawas, bapaknya seorang amir, yang jelas-jelas menjadi pemimpin dalam ajaran yang sesat ini. Nah, masa iya sih? Nah, di situ tega ngelihat bapaknya terus begitu. Ya, harusnya kan kalau mau berpikir kasihan, ya, mau berpikir dakwah, nah seharusnya bapaknya ini harus jadi prioritas ini. Nah, apalagi sekarang bapaknya sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, kapan lagi gitu ya? Masa nanti sampai bapaknya meninggal, misalnya belum sempat didakwahi, gimana sih perasaannya sebagai anak gitu ya? Dan saya kira akan sangat menjadikan penyesalan besar kalau sampai bapaknya meninggal, kemudian anaknya belum sempat mendakwahi. Untuk Mas Galang, Mas Bela, ya walaupun kedekatannya dengan imamnya mungkin tidak sama seperti dengan Mas Fawas. Nah, sampean berdua juga masih keluarga dekat, masih keluarga imam juga. Nah, artinya secara moral juga memiliki tanggung jawab yang tidak jauh daripada Mas Fawas. Nggak jauh. Nah, untuk Mas Oong nih, terutama Mas Oong ini kan sudah dinonaktifkan juga. Oh, sudah dinonaktifkan. Sudah dinonaktifkan. Ya, sudah dinonaktifkan, ngajar udah nggak boleh, dan di lingkungan keluarga juga sudah nggak dianggap sebagai jamaah kan. Nah, ini menurut saya mau nunggu apa sih, gitu kan? Mau nunggu apa? Gitu. Artinya kalau kondisinya sudah seperti itu, kenapa nggak sekalian dakwah, gitu kan? Kenapa nggak sekalian dakwah? Wong udah belajar puluhan tahun loh. Masya Allah. Puluhan tahun, bahkan mungkin lebih lama dari saya kan? Iya loh, Wong Mas Oong itu dulu masuk SMP bareng saya, terus lulusnya bareng angkatannya Mas Galang gitu kan. Ketika di Mekah, SMP di Mataram, sampai lulus bareng angkatan. Jadi dia kan SMP, SMA kan bareng saya di Mataram. Nah, terus waktu kuliah dia pindah ke Darul Hadits. Ternyata itu di Darul Hadits mungkin dia kurang nyaman gitu ya, agak sulit karena rutenya agak sulit, akhirnya sempat vakum, nggak meneruskan belajarnya sampai kemudian kuliah lagi bareng sama Mas Bambang CS ini. Akhirnya lulusnya bareng. Artinya belajarnya jauh lebih lama dari saya. Artinya belajar segitu lama, kalau tidak didakwahkan, apa nggak sayang sih, gitu ya? Nggak sayang. Apalagi sudah kondisi dinonaktifkan, gitu, mau nunggu apa, mau sembunyi di mana, gitu loh ya. Terus dan terakhir Mas Bambang. Kalau Mas Bambang seharusnya tidak ada beban ya, karena apa? Bukan keluarga imam. Satu-satunya yang bukan keluarga imam. Ya memang keluarga pengurus, tapi kan juga bukan keluarga imam. Dan Mas Bambang ini luar biasa loh. Misalnya di angkatannya beliau adalah lulusan terbaik. Masya Allah. Di angkatannya beliau lulusan terbaik. Beliau itu sejak SMP sampai lulus kuliah ini selalu langganan, ini peringkat pertama itu langganan beliau. Artinya kalau secara akidah saya nggak ragu kalau kalian semua sudah paham bahwa Islam Jamaah ini sesat. Saya nggak ragu kalian semua sudah paham itu. Nah, cuma mungkin kalian harus belajar memberanikan diri. Apa yang kalian takutkan belum tentu akan terjadi seperti yang kalian pikirkan. Nah, saya sendiri
Nah, yang saya alami juga seperti itu. Waktu mau memutuskan keluar terang-terangan berdakwah itu ya memang agak ndredeg sih. Tapi ndredegnya itu kayak ndredegnya orang mau nikah itu toh kok. Masya Allah, Ah, ah, Masya Allah. ah, ah. Orang mau nikah itu kan ada ndredeg gimana. Nah, setelah nikah ya ternyata ya enak-enak aja. Gitu kan. Nah, enak aja. Bahkan sempet nih saya itu ada temen itu yang telepon gitu ya ngobrol imam desa di Imam Jeddah, di Jeddah itu. Di Jeddah. Itu telepon asalnya ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Terus di terakhir itu dia tanya, "Mas, kalau misalnya jamaah gitu sudah tidak nganggap kafir orang di luar Islam di luar jamaah lagi, sampean mau nggak balik ke jamaah?" Gitu ya, dia tanya gitu. Saya bilang, kalau itu dulu saya mau. Nah, kenapa? Dulu yang kita tawarkan cuma 1 poin itu, gitu kan ya. Jangan lagi nganggap kafir orang di luar jamaah. Itu saja yang kita tawarkan, gitu kan. Itu ditolak kok, gitu. Nah, tapi kalau sekarang, maaf ya, saya di luar sudah kadung enak, gitu. Terus saya buat keluar itu perjuangan luar biasa, sulitnya mau keluar itu, Masya Allah, sekarang sudah enak di luar kok disuruh balik masuk lagi, gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Ya namanya orang itu sudah masuk dalam kerangkeng ya, Iya. dalam kerangkeng Penjara. jangankan kucing loh ya, macan pun kalau sudah di kerangkeng ya sudah nggak berwibawa lagi. Iya. Nah, jadi artinya kalau kita katakan sekarang mereka deal, ya udah kita nggak mau nganggap kafir lagi. Nah, kalaupun mau kerjasama pun mungkin juga bukan kok saya balik sebagai anggotanya kan juga nggak mau lagi kalau saya. Tapi kalau mereka minta ngisi kajian tempat kita, oke lah, nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi tempat balik sebagai anggotanya lagi ya nggak mau lah gitu ya. Sudah kadung enak di luar. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, untuk saat ini aktivitas sehari-hari antum sibuk apa ini? Ya, sekarang sih selain dakwah di sekitar Lampung, juga kadang sekali di Jawa juga gitu ya. Yang lebih banyak kegiatannya di pesantren. Alhamdulillah kita punya pesantren kecil-kecilan ya yang baru kita rintis mulai tahun 2019. Setelah 2019 agak akhir itu ya mungkin 3 tahun belakangan lah kita baru rintis itu. Alhamdulillah sekarang santrinya ada sekitar 30. Mungkin kalau ya ditambah yang baru masuk, ini ada yang daftar berapa, 25, sekitar 25. Itu yang santri yang baru ya. Di sini pesantren kita memang ya programnya nggak terlalu muluk-muluk karena muluk itu Berlebihan. nggak terlalu berlebihan. Nah, muluk itu bahasanya wong Surabaya ya. Muluk itu dhuwur ya. Mabur. Nah, kita program kita yang utamanya adalah program tahfiz dan bahasa Arab. Nah, untuk keilmuan yang lain ya kita bekali dasar-dasarnya aja, misalnya ya dasar-dasar fikih, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ilmu Islam yang lain kita ambil yang dasar-dasar saja karena memang satu yang kita terima anak-anak lulusan SD sama SMP gitu. Jadi untuk belajar materi yang butuh penalaran itu ya masih sulit. Nah, sebenarnya paling banyak menghafal aja sama latihan bahasa Arab. Nah, untuk ijazah sekolah apa juga? untuk ijazah sekolahnya kita kerjasama dengan MTS Muhammadiyah sama SMK Muhammadiyah. Jadi santri kita terdaftar di MTS Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah. Nah, cuma untuk belajarnya memang mereka dapat perlakuan yang beda karena mereka di pesantren kurikulumnya ya sudah cukup jadi beban. Jadi dari sekolahan mereka membuat rekayasa kurikulum yang bisa diikuti oleh anak-anak di pesantren gitu. Untuk alamatnya Ustaz? Alamat pesantren kita di Desa Sukadamai, Kecamatan Antar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kalau mau ke Pondok Antum, kalau mau ke tempat kita, kalau dari Jawa misalnya kalau lewat darat, dari Pelabuhan Bakauni, lewat tol Terbanggi Besar, keluar tol di pintu tol Kota Baru. Nah, dari pintu tol Kota Baru paling cuma setengah jam lah
1,5 jam. Kalau dari Bakauni 1,5 jam ya. Kalau lewat transportasi udara turun di Bandara Radin Intan. Nah, nanti bisa hubungi teman-teman di sini, dijemput di sana lah. Gitu. Transportasi umum. Transportasi umum untuk naik bis belum ada di sini. Belum ada. Berarti terdekat turun di mana? Terdekat kalau naik bis biasanya teman-teman dia turun di Raja Basa atau di Metro, nanti kita jemput dari sini. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Boleh sekilas diceritakan tentang kondisi pondok pesantren Nasib Al-Wahhab? Jadi gini ya, memang biasanya kan kalau di Jokam itu ketika kita keluar gitu kan, komunikasi kita diputus dengan jamaah mereka. Nah, ini biasanya mereka akan membuat berita-berita bohong, ada yang membuat mereka takut untuk keluar, gitu kan. Misalnya, sekarang kondisinya deblek, gitu, ditolak oleh masyarakat, gitu. Biasanya terima di mana-mana, terima di mana-mana, lontang-lantung bingung, gitu kan. Nah, alhamdulillah. Begitu kita di sini, alhamdulillah masyarakat menerima kita dengan tangan terbuka. Alhamdulillah. Dan awalnya saya sendiri ya karena apa ya, biasanya dulu eksklusif gitu ya, mau menyatakan ke masyarakat bahwa saya bukan warga Islam jamaah lagi, itu ngerasa nggak enak gitu ya, karena nggak pede gitu ya. Sampai akhirnya mereka sendiri, mereka sendiri yang cerita ke masyarakat bahwa saya bukan anggota mereka lagi, gitu ya. Maksudnya mungkin untuk mengucilkan gitu ya mungkin ya. Tapi ternyata alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ternyata begitu mereka cerita gitu malah masyarakat banyak datang ke sini. Masya Allah. Saya ingat waktu pertama kali bikin bangunan yang ini ya, waktu bikin dak itu, waktu itu kita kan nggak ngira respon masyarakat gitu. Waktu mau ngecor itu kita sudah nyari pekerja sampai 60 orang kan buat ngecor itu. Nah, ternyata masyarakat sini lingkungan pada bantu semua. Jadi yang datang tuh 100 lebih. Alhamdulillah, seneng banget ya, walaupun agak paniknya di bagian konsumsi, panik. Asalnya nyiapin konsumsi untuk 60 orang, ternyata 100 orang lebih ya yang datang. Yang dapur kelabakan dapurnya. Tapi itu surprise betul buat kita gitu ya. Terus untuk kegiatan sehari-hari, alhamdulillah juga masyarakat juga banyak respon gitu ya, banyak yang anak-anaknya juga ikut ngaji di tempat kita, gitu. Kegiatan-kegiatan kayak kurban kayak gini ya, alhamdulillah. Seperti sampai lihat kemarin ya, kita kurban itu ada 6 ekor sapi itu ya, selain dari teman-teman mantan juga dari masyarakat sekitar. Waktu motong mereka juga semuanya pada nimbrung sampai selesai kan itu kan ya, sampai zuhur, sampai akhirnya mereka kita izinkan untuk pulang, sampai mereka pulang sendiri. Itu mungkin kalau kita nggak izinkan mereka pulang ya mereka bantu sampai selesai itu biasanya kayak gitu. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah takut kalau keluar. Kalaupun kita misalnya dengan keluar betul-betul jatuh miskin gitu ya, itu bukan karena keluarnya kita dari Islam jamaah. Bukan. Karena apa? Rizki itu tidak ada kolerasinya dengan ridhonya Allah. Nggak ada. Nah, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Gitu. Artinya kalau kita keluar dari Islam jamaah kok kemudian diuji oleh Allah dengan kemiskinan, itu bukan karena Allah nggak senang, Allah nggak ridho. Nggak. Itu nggak ada hubungannya. Atau sebaliknya, bukan berarti ketika kita setelah keluar dari Islam jamaah ada bukti ridhonya Allah, pertolongannya Allah, kemudian rezeki kita jadi lancar, kita jadi kaya raya. Bukan itu. Nggak ada hubungannya itu. Ya, dan rezeki itu Allah berikan kepada siapa saja. Nah, seandainya pun harus jatuh miskin karena keluar, nikmat hidayah itu nggak ada nilai, nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Buat apa sih hidup enak, hidup dihormati tapi dalam kesesatan? Ya, kalau
ya memang misalnya kayak saya ini ya memang ada yang hilang lah gitu ya. Ada yang hilang. Nah, ya mungkin awalnya ya agak canggung gitu ya. Yang asalnya di mana-mana dihormati, ya, semua cium tangan sampai wah gitu kan. Nah, sekarang begitu ketemu boro-boro menghormati ya, buang muka, nggak maunya apa mungkin kalau pantas tuh mungkin ya diludahi, ditonyo sekalian gitu ya. Memang itu ada rasa canggung, nggak enak ya, tapi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Nah, secara apa batin, psikologis kita lebih nyaman, alhamdulillah, lebih nyaman, plong gitu, plong. Nah, yang dulunya ngaji itu mau ngomong apa itu wah nanti jadi masalah enggak jadi masalahnya. Sekarang alhamdulillah ngajar itu mau ngomong apa ya plong dah, apa adanya, dalil Quran hadis dijelaskan itu udah enak. Jadi nggak usah takut. Nah, masyarakat itu sebenarnya banyak yang ngempet ya, mereka itu ngemong, istilahnya kalau bahasa kita itu ngemong. Nah, malah sebenarnya yang nggak senang dengan Islam Jamaah itu nggak senang. Nah, cuma mereka tuh ya pura-pura nggak tahu gitu aja, pura-pura nggak tahu gitu aja. Nah, mereka tuh ya rata-rata yang ngerti kalau mereka tuh dianggap kafir, dianggap najis itu ya mereka tuh rata-rata ya tahu. Nah, cuma istilahnya mereka itu ya biarinlah gitu ya, dan mereka aja gitu. Tapi makanya begitu ada yang keluar mereka ya antusias, alhamdulillah sekarang sudah nggak di sana lagi gitu. Nah gitu ya, masjid yang kita tempati ini gitu ya, begitu masyarakat tahu udah nggak pakai Islam Jamaah lagi, ya orang sholat di sini ya biasa gitu, nggak ada lagi kayak dulu mau sholat di sini takut nggak enak gitu, nggak ada lagi. Alhamdulillah. Baik, sangat bermanfaat sekali. Insyaallah taala pertemuan kita pada hari ini. Jazakallahu khairan. Warahmatullahi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.